katanya juga akan ada opsi bagaimana nasib dengan tenaga honorer ini ke depan, tapi masih dalam pembicaraan. Kita juga bahas lengkapnya malam hari ini, benarkah penghapusan tenaga honorer ini. Kami hadirkan pemirsa yang pertama anggota Komisi 2 DPR RI Bapak Agus Pardigaus. Assalamualaikum Pak GG. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam sehat Pak ya. Adinda Okta yang gagah. Lebih gagah Pak. Baik. Di sebelah beliau kami hadirkan juga pemirsa ahli hukum tata negara Bung Suharizal. Assalamualaikum Bang Ai. Waalaikumsalam. Udah lama nih di DDS ya. Terima kasih kembali sudah hadir Bang Ai. Dan di sebelah saya pemirsa juga kami hadirkan Kepala BKD Sumatera Barat Bapak Ahmad Zakri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Pak ya. Alhamdulillah. Kami juga mengundang pemirsa Wakil Sekretaris Forum Guru Lulus Passing Grade Kota Padang yang katanya masih belum ada penempatannya sampai hari ini. Ibu Luciani Novina maksud kami, tapi masih dalam perjalanan. Kita tetap bahas malam hari ini. Saya kepada Bapak Agus Pardigaus terlebih dahulu. Pak Gus Pardi, ya tentang yang disampaikan oleh Menpan RB, apa benar ini dibatalkan Bapak untuk penghapusan tenaga honorer? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang kita mendengar informasi yang disampaikan oleh berbagai mass media bahwa pemerintah pusat tidak akan memberhentikan tenaga honorer, dan itu adalah berdasarkan perintah Bapak Presiden kepada Menpan RB yaitu Pak Azwar Anas untuk disikapi dan dilaksanakan. Memang Pak Menteri Azwar Anas, Menpan RB ini pernah melakukan RDP dengan kami ketika beliau baru ditunjuk oleh Presiden sebagai Menpan RB terhadap persoalan-persoalan honorer ini. Memang menjadi sesuatu yang sangat luar biasa terhadap persoalan-persoalan mau dibawa kemana para honorer ini. Memang ada 3 opsi yang diajukan oleh Pak Azwar Anas. Salah satu diantaranya adalah apa yang kita bahas pada malam hari ini, di mana Pak Presiden menyatakan win-win solutionnya adalah jalan tengahnya adalah istilahnya adalah jalan tengah untuk tidak memberhentikan pegawai honor. Tentu kita memberikan apresiasi kepada pemerintah, kepada Bapak Presiden yang punya sikap untuk agar honorer ini tidak diberhentikan sebagaimana PP 49 tahun 2018 menyatakan bahwa para pegawai itu nanti di pemerintahan hanya ada 2. Pertama adalah ASN, yang kedua adalah P3K. Dengan PP itu juga ada surat edaran yang disampaikan oleh Menpan RB tahun 2022 bulan Mei, di mana pemerintah pusat menyatakan bahwa mulai tanggal 28 November 2023 akan dihapus pegawai honorer itu. Bentuk daripada menghapus itu bagaimana, itu juga saya pertanyakan, dan sangat sering para honorer dari seluruh Indonesia menyampaikan aspirasinya agar mereka diperjuangkan untuk bisa menjadi ASN, untuk bisa menjadi P3K. Nah, kalau penghapusan artinya adalah akan direkrut menjadi ASN dan P3K, kata saya kepada honorer, apakah Anda tidak setuju? Jadi oleh karena itu kata saya, jangan a priori dalam mengartikan istilah akan dihapus itu. Kalau dihapus itu bentuknya seperti yang saya katakan, tentu kita memberikan apresiasi kepada pemerintah,
terhadap adanya kepedulian itu, sehingga masa depan daripada ASN ini dengan direkrut kepada ASN dan P3K terhadap honorer, tentu masa depannya dan kepastian mereka untuk bekerja tentu sangat nyaman, aman, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, yang jadi persoalan adalah yang honorer itu yang bagaimana. Karena ketika keluar surat edaran Pak Menteri Azwar Anas, ketika beliau baru dipercaya oleh Pak Jokowi sebagai Menteri Menpan RB, beliau mengeluarkan surat edaran meminta ke seluruh kabupaten, kota, dan provinsi dan kementerian dan lembaga yang ada di pemerintah pusat agar para kepala daerah itu mengirimkan data-data para honorer itu. Nah, akhirnya total dari jumlah yang disampaikan itu adalah yang disampaikan kepada kami ketika itu adalah sebanyak 2,3 juta jumlah para honorer baik di tingkat kabupaten, kota, provinsi, dan pusat. Namun ada juga beberapa kabupaten, kota, dan provinsi termasuk kementerian lembaga tidak melaporkan. Kata saya, bagaimana kementerian lembaga yang merupakan pemerintah pusat berani untuk tidak meresponi apa yang disampaikan oleh Menpan RB ini. Maksud dan tujuan daripada Menpan RB ini adalah untuk mengetahui secara jernih sebetulnya jumlah non-ASN itu berapa jumlahnya. Namun ketika saya turun ke lapangan, salah satu di antaranya adalah pertama di Padang Pariaman, dan juga ada keluhan aspirasi yang disampaikan oleh honorer malah yang sudah berstatus K2. K2 itu adalah janji pemerintah bahwa yang K2 itu tidak perlu ujian, dia langsung serta-merta menjadi pegawai negeri sipil. Itu pun juga menjadi kendala. Contoh di Padang Pariaman yang saya katakan tadi, BKD-nya tidak menerima. Yang datang kepada saya itu beberapa saya kirim juga, saya serahkan juga kepada Menpan RB, banyak data-data orang-orang yang berstatus sebagai pegawai honorer itu atau dalam tanda kutip adalah non-ASN. Itu adalah guru di Padang Pariaman, saya ketika itu adalah di Sungai Limau. Kemudian ada juga yang berstatus dia itu adalah orang yang bekerja di Padang Pariaman yang letaknya jauh, yang bukan sebagai guru dan juga bukan sebagai tenaga medis, dia bekerja berbagai macam. Dan itu pun juga tidak diinput datanya itu oleh BKD Padang Pariaman. Ini kan kasihan. Maksud daripada menteri itu untuk melakukan pemetaan berapa sebetulnya jumlah daripada non-ASN atau honorer. Sebab kita jadi bisa terjadi diskursus juga, apa pengertian honorer itu. Kan ada juga yang mengatakan pegawai lepas, pegawai harian, pegawai kontrak, dan lain sebagainya. Jadi ini pun perlu dirumuskan supaya nanti jangan berharap-harap para pekerja yang ada di pemerintahan itu lalu dengan berbagai daya upaya untuk meminimalisir para honorer itu. Oleh karena itu, pengertian daripada honorer atau kalau saya juga bisa mengistilahkannya adalah pegawai non-ASN. Kalau pegawai non-ASN, setiap orang yang bekerja di pemerintahan yang tidak berstatus pegawai PNS dan P3K itu adalah non-ASN. Namun ini rumit juga. Kenapa rumit? Saya juga katakan seluruh kepala daerah yang baru dilantik dan dia punya tim sukses, sekonyong-konyong membawa gerbong yang sangat luar biasa ditempatkan di berbagai dinas
Nah, ini juga jadi persoalan. Baik. Sebetulnya tujuan pemerintah untuk menghapus itu adalah agar pemetaan itu jelas, kemudian juga pemerintah pusat ini harus tegas juga. Kapan boleh, kapan tidak boleh seseorang kepala daerah itu untuk merekrut tim suksesnya itu menjadi non-ASN ini. Inilah problematik yang menurut hemat saya, yang saya adalah Komisi 2 yang membidangi tentang masalah ASN, P3K, dan bermitra dengan Menteri Menpan RB itu. Oke, singkatnya Pak Gus Pardi, apakah Pak Gus Pardi sejauh ini mendukung atau tidak penghapusan wacana penghapusan honorer ini? Tentu saya mendukung, tetapi yang jadi dinamika juga, jadi masalah juga adalah apakah pemerintah pusat sanggup membiayai. Jadi jangan hanya move politik, jangan hanya karena akan menghadapi tahun politik, ada permen yang diberikan kepada non-ASN ini supaya beliau tenang, nyaman, dan melihat bahwa pemerintah ini punya perhatian. Saya tidak mau begitu. Saya sebagai politisi ini, saya di DPR tentu tidak berkehendak kalau tujuannya adalah itu. Dan saya tentu memberikan apresiasi kepada pemerintah sebagaimana saya katakan tadi, kalau memang ada kebijakan yang berkaitan terhadap para non-ASN itu, non-ASN atau honorer itu tidak akan diberhentikan, kemudian statusnya bagaimana, penggajiannya juga bagaimana, nanti susahnya kan begini, kan harus koordinasi juga dengan Menteri Keuangan yang akan memberikan dana untuk kepentingan-kepentingan orang-orang yang ditetapkan sebagai honorer itu, di mana pemerintah punya sikap untuk tidak memberhentikan. Nah, ini perlu ketegasan, perlu kejelasan sehingga honorer ini jangan menjadi korban terhadap kebijakan terhadap kondisi dewasa ini. Baik, saya langsung kepada Pak Ahmad Zakri. Pak Ahmad Zakri, apa sebenarnya yang melatar belakangi pembatalan penghapusan honorer ini, Pak, sejauh ini? Baik, makasih Pak. Yang pertama, secara regulasi kita kan belum menerima ya pembatalan tersebut. Ini kan baru perjuangan dari aspirasi Bapak kita di DPRD, di DPR RI, dan kita berterima kasih karena memang Pak Gus Pardi Gaus mempunyai perhatian yang sangat serius terkait dengan nasib tenaga P3K kita atau tenaga non-ASN kita. Jadi kita di pemerintah daerah prinsipnya kan melaksanakan kebijakan pemerintah. Ya, ketika pemerintah sudah menetapkan pembatalan, tentu kita akan menyikapi dengan kebijakan itu. Tapi kalau pemerintah tidak jadi membatalkan atau melanjutkan sesuai dengan PP 48, ya kita juga akan melaksanakan sesuai dengan permintaan tersebut. Kami melihat persoalannya secara kebijakan. Pengangkatan P3K itu latar belakangnya kan sangat baik. Bagaimana mengangkat tenaga non-ASN ini yang selama ini gajinya itu beragam, sekarang dengan P3K di standar gajinya. Nah, ini kan secara aturan, ini kan sangat menguntungkan kepada P3K kita. Namun yang menjadi persoalan selama ini beberapa kali kita diskusi dengan pemerintah pusat adalah kemampuan alokasi untuk membiayai pengangkatan P3K tersebut. Nah, barangkali kalau kami menangkap dengan pertimbangan-pertimbangan itu, mungkin pemerintah akan melakukan relaksasi secara bertahap. Mungkin kalau dalam jadwal kemarin November 2023 itu sudah tidak boleh lagi tenaga non-ASN, tapi mengingat kemampuan keuangan daerah untuk membiayai dengan standar P3K, itu mungkin yang menjadi pertimbangan. Karena memang beberapa diskusi kita di Menpan itu yang menjadi persoalan di daerah. Sementara tenaga non-ASN ini masih sangat kita butuhkan, terutama bagi guru. Kalau guru itu dia mengajar di sekolah-sekolah yang posisi akan sulit digantikan oleh orang lain. Kalau tenaga non-ASN di kantor atau PD barangkali masih bisa dihandle oleh tenaga-tenaga lain ya. Tapi kalau guru ini kan sudah punya keahlian khusus dan jumlah letaknya juga tersebar di beberapa daerah kita dengan kondisi geografis daerah kita yang sangat beragam. Ini kan keberadaan mereka masih sangat kita butuhkan. Tapi malah tenaga mereka yang tidak dihargai, yang tidak masuk akal gajinya, Pak ya? Nah itu memang standar honorer kan masih rendah. Makanya ketika ada kebijakan P3K untuk menstandar gajinya, ini kan merupakan sebuah harapan bagi kita. Nah itu mungkin yang bisa kami sampaikan ya. Jadi kalau kita memang masih belum menerima kepastian
Oke. Apakah memang itu akan dibatalkan atau akan dilanjutkan? Nah, tentu kita sebagai eksekutif menunggu kebijakan yang akan ditetapkan oleh Artinya pemerintah belum ada pusat. pemberitahuan sampai sejauh ini, Pak Secara Ahmad Zaki, resmi ya? belum kita terima, Pak. Ya. Lalu dari pemerintah provinsi sendiri, apakah sudah ada melakukan penghapusan tenaga beberapa orang honorer sejauh ini? Belum, kita belum. Jadi kita kemarin melakukan pendataan sesuai dengan tenaga honor yang ada. Kemudian kita kelompokkan sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Menpan. Maka kita memperoleh data ada sekitar 9.137 yang sudah kita data. Kemudian di luar itu ada tenaga outsourcing, yang ini tidak termasuk kriteria pendataan, tapi itu masuk tenaga kita seperti sopir, cleaning service, tenaga keamanan. Itu ada sekitar 3.011 orang, 3.011 orang. Nah, ini yang kondisi tenaga kita saat sekarang. Jadi sebagian besar memang tenaga non ASN kita adalah guru. Ya, itu. Oh, yang terbanyak berarti dari pendidikan, Guru, ya, sektor guru. pendidikan. Ya, betul. Baik, Bang Ai, saya langsung lepar. Bagaimana Bang Ai menanggapi tentang pembatalan wacana penghapusan tenaga honorer 2023 ini? Kita sebenarnya kalau berkaca dari APBN, APBD, memang beban terberat negara ini menggaji pegawai. Dari dulu memang apa? Tapi bagi pemerintah punya cara politik yang berbeda mengelolanya. Kalau kita runut dari aturan sebenarnya sejak tahun 2014 itu honorer itu sudah tidak ada lagi. Ya. Bahkan Pak, saya kalau tidak salah di pasal 49 di PP 18 itu dilarang di sana itu. Jadi pejabat itu dilarang mengangkat non ASN tadi itu. Nah, tapi sekali lagi begitu kan ya. Kita ini negara yang masih melonggarkan aturan. Ada larangan tapi tidak ada sanksi. Akhirnya apa? Kepala daerah, gubernur masih berani juga mengangkat non ASN tadi itu. Nah, bahkan lagi dihilangkan honorer, muncul TKD, tenaga kontrak daerah. Nah, ini kan makhluk yang apa yang dicari-carikan jalan semutnya supaya bisa ada begitu kan ya. Nah, bahkan TKD itu apa dikaitkan dengan janji-janji politik segala macam begitu kan ya. Nah, bahkan ada beberapa temuan BPK atas TKD itu. BPK Badan Pemeriksa Keuangan membenarkan sepanjang TKD itu adalah seperti yang dibilang Pak Kaban tadi itu, pramusaji misalnya begitu, supir misalnya begitu, penjaga kantor begitu. Nah, itu dia benarkan. Memang ada dilema juga ketika honorer itu dihilangkan. Bagaimana dengan posisi-posisi yang tidak ada jabatan PNS-nya begitu. Nah, ini agak rumit juga mencarikannya. Nah, tapi di satu sisi pemerintah itu berhadapan dengan kondisi di mana negara ini terlalu boros terhadap pegawai itu. Nah, tapi di satu sisi kita berhadapan dengan kita dengan sendirinya melonggarkan. Nah, ini memang berada pada situasi yang dilematis juga. Tapi kalau kemudian sejak Undang-Undang ASN 2014 itu kita undangkan, lalu pemerintah bertegas-tegas gitu kan ya, tidak ada yang namanya non ANS, apapun lah namanya begitu kan ya, mau TKD mau apalah begitu kan ya. Nah, kalau itu ditegakkan, saya kira ini tidak jadi persoalan yang menggurita hari ini. Nah, lagi-lagi seperti yang saya sampaikan tadi, kita ingin negara ini agak hemat belanja pegawai, tapi di satu sisi kemudian kita kamuflasikan juga yang dengan berbagai macam honorer tadi itu. Saya kira agak berat juga bagi pemerintah kemudian untuk menghilangkan honorer tadi itu. Dugaan saya adalah bisa jadi kemudian ini dikamuflasikan dengan bentuk-bentuk yang lain. Bisa jadi barangkali TKD tadi menjadi penggantian dari honorer. Nah, memang misalnya tukang pramusaji di kantor, penjaga kantor, itu barangkali kalau kemudian dia diletakkan dengan standar PNS terendah, itu rasanya juga tidak layak. Tapi kalau kemudian itu juga dia digaji dengan gaji PNS yang standar, itu pun juga tidak layak. Karena kemudian itu kan pekerjaan yang tidak membutuhkan skill terlalu banyak. Nah, kan dilema-dilema seperti ini, akhirnya jalan keluarnya adalah bagaimana kemudian menggaji pegawai yang dia hanya diberikan honor. Nah, itu dia tadi itu yang honorer tadi itu. Jadi memang mesti dicarikan jalan keluarnya, bagaimana kemudian posisi-posisi yang amat sederhana tadi itu bisa dikerjakan orang, tapi kemudian negara ini tidak terbebankan. Nah, apapunlah kebijakannya, saya pribadi termasuk yang setuju, memang pegawai ini mesti dikurangkan. Nah, harus dikurangkan karena ini memang sangat membazir sekali. APBD hampir 60% hanya untuk menggaji pegawai saja begitu kan ya. Kapan lagi membangun dan sebagainya begitu. Ya. Artinya dengan SDM pegawai yang ada hari ini, Bang Ai, rasanya sudah cukup untuk mengurusi negara ini, tidak perlu honorer lagi.
kita kan hari ini kan, apalagi barangkali DPR sendiri punya database tidak? Misalnya Kota Padang dia butuh pegawai itu berapa orang? Kalaupun barangkali BKD-nya ada database, tapi pernah tidak itu dipublikasi begitu? Kebutuhan pegawainya berapa orang begitu kan ya? Nah, data ini menjadi penting untuk kemudian kita menyusun guiding ke depan, platform ke depan, kira-kira seperti apa pegawainya itu. Jadi bisa diukur angka pensiun berapa, angka masuk itu berapa. Nah, artinya adalah pilihan untuk barangkali moratorium itu menjadi pilihan penting juga. Baik. Ya. Sejauh ini data itu ada atau tidak Pak Ahmad Zakri? Saya confirm kembali. Pemetaan dari pegawai-pegawai yang ada dan untuk penerimaan setiap kali ada penerimaan itu. Ada. Jadi kita kan setiap OPD itu kan menyusun anjab ABK yang memperhitungkan berapa kebutuhan pegawai dan berapa pegawai yang ada. Nah, sekarang memang yang menjadi persoalan adalah bahwa seringkali terjadi perubahan kebijakan terkait struktur organisasi, seperti kemarin dilakukan penyederhanaan birokrasi, yang itu akan berpengaruh kepada penghitungan kebutuhan kita. Jadi seperti sekarang kita di provinsi kembali melakukan penghitungan anjab dan ABK terkait dengan jumlah pegawai kita setelah kita berubah bentuk menjadi adanya penyederhanaan birokrasi tadi. Jadi ini sebenarnya kita punya cara untuk menghitungnya, ada anjab ABK itu. Di anjab ABK nanti akan timbul peta jabatan, pegawai yang kita butuhkan sekian, pegawai yang ada sekian, yang pensiun berapa, kemudian kebutuhan kita berapa gitu. Okay. Nah, di sisi lain kita sekarang kan juga melihat kebijakan dari pemerintah pusat. Ini kan memang sepertinya ada untuk membatasi penerimaan jumlah pegawai. Seperti kita kan pada tahun sekarang ini kita hanya diberi formasi untuk P3K, tidak ada untuk PNS. Nah, P3K ini kan sifatnya kontrak dan jangka waktu tertentu. Karena memang ke depan kita melihat kebijakan pemerintah di bidang kepegawaian ini adalah bagaimana merubah pola kerja berbasis kepada digital. Sehingga kebutuhan pegawai seperti yang disampaikan oleh Pak Suardi tadi mungkin bisa berkurang secara bertahap gitu. Memang sudah ada kebijakan pemerintah yang kita tangkap menuju ke arah ke sana gitu Pak. Oh, artinya memang sejauh ini memang boros sekali untuk menggaji pegawai ya Pak ya? Sebenarnya bukan boros ya, tapi memang kebutuhan kita pada saat itu memang seperti itu pegawai kita. Tapi kan dengan adanya sekarang digitalisasi, barangkali fungsi-fungsi tertentu ini barangkali kan bisa digantikan oleh teknologi gitu. Tapi yang sulit itu kan adalah untuk kebutuhan guru Pak. Guru ini kan dia tersebar dan ini kebutuhannya jelas. Ini yang belum terpenuhi sampai sekarang. Makanya untuk kebutuhan guru ini kan memang kita masih banyak kekurangan gitu. Nah, itulah yang sekarang banyak diisi oleh tenaga-tenaga honor kita. Jadi kita berharap memang ketika tenaga honor diangkat menjadi P3K, tentu standar kesejahteraannya sudah meningkat. Nah, tentu seperti kembali lagi nanti kepada kemampuan keuangan daerah kita. Baik, kalau dari tadi disampaikan oleh Bapak Kaban, Pak Abang Ai, bahwasannya memang kebanyakan ini tenaga honorer memang tersebar di dunia pendidikan, sektor pendidikan. Betul. Ini bagaimana Bang? Apakah juga mengambil dana yang cukup banyak untuk kos kepegawaian ini? Yang pasti rumus hukumnya, aturan baru itu tidak boleh mengurangi hak orang yang sudah ada. Artinya adalah kalau ada aturan hari ini tapi kemudian statusnya dulu ada sebagai honorer, maka kemudian undang-undang yang baru itu tidak boleh kemudian menghapus status dia sebagai honorer itu, hanya kemudian ada aturan yang baru. Artinya adalah kalau dia sudah jadi honorer, apalagi sebelum undang-undang ASN, itu dipastikan pemerintah akan kewalahan kalau kemudian anggaplah mem-PHK si honorer yang bersangkutan. Nah, di satu sisi adalah ada ketidakpastian ketika status dia itu sebagai honorer. Nah, makanya kemudian ketidakpastian status dia sebagai honorer itu sesungguhnya adalah mengurangi profesional dia sebagai bekerja. Nah, artinya adalah suka atau tidak suka, dibandingkan P3K, dibandingkan honorer, lebih pasti statusnya dalam kapasitas sebagai P3K tadi itu. Kita memang mesti akui juga beban negara itu menjadi besar ketika PNS itu ada pensiunnya. Makanya jika dalam bahasa sederhana saya, ketika harus memilih, semestinya yang dikurang itu adalah PNS dengan menambah yang namanya P3K tadi itu. Karena P3K itu dia betul tidak ada pensiunnya, begitu Pak ya. Nah, tapi kemudian si honorer itu pensiunnya dan tunjangannya juga tidak ada. Nah, artinya adalah sesungguhnya kalau dalam pandangan saya P3K itu jauh lebih hemat negara dibandingkan dengan honorer, dibandingkan dengan PNS. Nah, makanya adalah pilihannya itu adalah mengurangi barangkali moratorium PNS, karena dalam
dalam pemberitaan hari ini bahkan P3K itu di pusat jabatan eselon 2 ada gitu kan Pak ya? Eselon 1 Iya, eselon 1 juga ada kan Pak ya. Nah, mengapa tidak yang seperti ini kita kembangkan begitu untuk mengurangi beban negara mengurus pensiun si PNS tadi itu. Nah, jadi dia tunduk kepada undang-undang ketenagakerjaan dia laginya. Nah, artinya adalah kita ingin honorer seperti guru itu ditingkatkan derajatnya agar ada kepastian. Karena memang jujur saja guru berstatus honorer itu dia tidak hidup dengan angka-angka yang tadi itu. Nah, dia hanya baru hidup angka-angka versi Indonesia jika dia adalah P3K tadi itu, ada tunjangan guru yang dia terima dan sebagainya. Nah, jadi honorer itu diangkat menjadi P3K, status dia jelas, kepastiannya jelas, sehingga dia menjadi apa? Menjadi nyaman dia ketika bangun tidur untuk datang ke sekolah tadi itu. Dan sekarang ini dihapuskan lagi, katanya kemarin wacananya ini dihapuskan honorer lalu akan diangkat menjadi P3K. Nah, dan ini belum ada kepastian juga Bang Ai. Bagaimana Bang Ai melihat? Satu ya, sepanjang dia itu di status honorernya itu sebelum Undang-Undang ASN 2014, ini barangkali negara tidak bisa dengan demikiannya mem-PHK si honorer yang bersangkutan. Tapi kemudian setelah Undang-Undang 2014 Undang-Undang ASN itu barangkali kerumitan hukumnya tidak terlalu rumit untuk kemudian negara mem-PHK si honorer tadi itu. Ya. Baik, saya kepada Ibu Lucy. Halo Bu Lucy, selamat datang. Terima kasih telah hadir. Maaf, selamat. Baik. Oke, habis. Bagaimana Bu Lucy menyambut tentang pembatalan penghapusan tenaga honorer sejauh ini, Bu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya perwakilan dari guru-guru honorer ya Pak ya. Sebetulnya skop saya sebetulnya Kota Padang. Jadi kalau memang dihapuskan, apa maksudnya wacana tentang guru-guru honorer ini, memang yang tadinya mau dihapuskan kemudian dibatalkan, itu sebetulnya angin segar bagi kami kan, gitu kan. Karena walaupun bagaimana sesuai dengan Bapak BKD tadi kan, bahwasannya kebanyakan honorer ini ditempati oleh para guru Pak, gitu kan. Ketika PNS itu pensiun, sekitar 600 PNS atau 50% PNS ini pensiun, tentu yang nanti mendudukinya itu tentu guru-guru honorer lah. Nah, ketika apabila dihapuskan, kemana mau dicari pengganti-pengganti beliau-beliau yang sudah pensiun gitu kan. Tetapi kalau memang wacana penghapusan ini ada solusinya, jadi guru honorer ini memang akan diangkat, betul-betul akan diangkat, ada regulasinya jelas, kami pun tidak berkeberatan asal diangkat semuanya menjadi P3K tadi itu. Tapi kalau memang penghapusannya tanpa ada solusi, tentu saya, walaupun saya guru lulusan passing grade P3K Pak ya, tentu besar harapan saya untuk menjadi P3K. Tapi di sini saya bukannya tidak menutup kemungkinan buat teman-teman saya yang masih honorer, apa nantinya apabila dihapuskan tanpa ada jalan keluarnya, gitu kan Pak ya. Tentu mereka ya tadi sesuai dengan kata Bapak tadi, mereka akan kehilangan. Sedangkan mereka saja menjadi honorer, menerima apa adanya, sudah mau mengabdi untuk mengajar negara ini, anak-anak bangsa kan. Kemudian dihapuskan, terus mau kemana kita? Sedangkan honorer yang ada ini, perlu Bapak ketahui, itu teman-teman saya honor dari kebanyakan dari 2004, 2005 ketika ada K2. Betul tadi kata Bapak Pak Guspen tadi, bahwasannya kami akan diangkat. Setelah ikut ujian K2, kami diangkat tanpa tes. Ternyata sesudah kami mengikuti P3K, kami dites juga. Baik. Kan gitu. Status Ibu sekarang bagaimana Bu? Kemarin kan sempat digantung nih status P3K yang lulus di Padang ini. Hari ini sudah ada kejelasan penempatan atau belum? Alhamdulillah kami kemarin FG LPG mengadakan temu ramah dengan Pemko Padang, kemudian dengan Wali Kota, dan beliau berjanji akan terus memperjuangkan P3K ini dengan membuka formasi sebanyak 2.567 yang lulus passing grade 1.226, kemudian sisanya itu untuk P2, P3 dan umum. Tapi di Kota Padang ini honor diperkirakan itu sekitar 3.000
guru honor. Jadi kalau misalnya dibukakan formasi 2.567, oke lah ini ada kan, ditempatkan misalnya. Terus teman-teman kami yang lainnya yang 500 sisanya lagi ya? Bagaimana? Nah, Baik. itu kan. Tapi kalau sudah jelas memang akan diangkat semuanya guru honorer, ya itu tadi ditentukan honornya dia dari tahun berapa, gitu kan. Kemudian memang diangkat betul-betul menjadi P3K dengan regulasi yang ada nanti yang sesuai. Tentu kami tidak akan berkeberatan ya Pak ya, malah kami bersyukur sekali karena selama ini kami menanti-nanti itulah. Kami tidak menghitung tanda kutip rupiah dalam mengajar. Kami sudah rasanya terikat sumpah ketika kami mengambil sarjana pendidikan. Kan kami disumpah mau ditempatkan. Kemudian ketika kami masukkan data kami ke suatu sekolah untuk menjadi guru, kami pun sudah merasa terbebani. Oh, ini adalah murid saya, ini tugas saya, gitu kan. Tapi kalau dihapuskan secara tidak adil, tentu kami tidak mau ya Pak ya. Tentu kami akan memperjuangkan hak kami sampai manapun juga. Ibu sampai hari ini sejak diangkat masih belum ada penempatan berarti? Belum ada kejelasan? Masih janji dari pemerintah kota saja? Ya, itu kami meminta Pemko Padang dengan kerendahan hati kami supaya betul-betul menepati janjinya, konsekuen. Ini berapa lama Bu sejak Ibu dinyatakan lulus sebagai P3K dan kawan-kawan lainnya? Saya sudah 1 tahun, 2021 saya. Itu menerima gaji P3K atau tidak? Tentu saja tidak. Saya belum karena SK itu belum keluar. Ya, tapi kami sudah menitik beratkan atau sudah menitip betul-betul bahwasannya kami meminta kepada Pemko untuk betul-betul mengurus kami ini yang P3K yang lulus passing grade. Itu kan. Kemudian kemarin beliau dari Kepala Dinas PKSDM Bapak Alfian, kemudian Kepala Dinas Pendidikan Pak, memang sudah bersiteguh memang mau memperjuangkan kami, kemudian mengambil formasi yang diberikan oleh pusat yaitu sebanyak 2.567 memang akan diambilnya, kemudian akan dibukanya formasi yang 126 ini untuk lulus passing grade dan sisanya untuk P2, P3 dan umum gitu. Mudah-mudahan mereka istiqomah dengan ucapannya itu aja kita. Baik, saya kembali kepada Pak Gus Pardi. Pak Gus Pardi, ini Ibu perwakilan salah satunya yang sudah lulus passing grade tapi masih belum ditempatkan sampai hari ini dan masih janji-janji saja. Bagaimana Bapak melihat ini? Ya, saya P1 Pak. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibu tadi bahwa beliau sudah lulus P3K. Ternyata sampai detik ini belum ada penempatan. Padahal disampaikan tadi lulus pada tahun 2021. Iya. Dan ini bukan hanya ini saja. Banyak dari Jawa Tengah, dari berbagai kabupaten kota dan provinsi di Indonesia. Inilah persoalan yang saya lihat bahwa masalah P3K yang sudah merupakan hak daripada guru honorer yang ikut ujian passing grade yang disampaikan tadi, dan itu sudah dilakukan seleksi dan lulus, kok masalah penempatan masih jadi carut marut. Ini kan bagaimana mengatur seseorang yang sudah melalui mekanisme yang ditetapkan dan juga sudah dialokasikan berapa orang yang akan diterima honorer itu menjadi P3K, datanya itu sebetulnya kan sudah jelas itu. Dan Menpan RB dalam melakukan perekrutan terhadap honorer menjadi P3 itu kan sudah punya data, diminta kepada kabupaten kota, BKD, apa yang dibutuhkan, bidangnya apa, sekolahnya di mana, dan lain sebagainya. Ini tentu insya Allah persoalan ini juga akan saya sampaikan kepada Menpan RB bahwa sengkarut tentang penempatan orang-orang yang sudah melakukan mekanisme yang ditentukan oleh pemerintah, ikut ujian, sudah lulus, ternyata harusnya kan serta-merta. Saya dulu pegawai negeri, jadi akademisi tahun 89
5 ujian, 86 Maret sudah calon pegawai negeri, kemudian ikut ujian dinas ujian dinasnya apa namanya? Ujian dinas. Yang 80%. CPNS, Pak. CPNS. Bukan yang untuk LPJ. LPJ. Iya, LPJ. Setelah itu saya lihat mungkin pada masa Orde Baru itu tertib administrasinya sangat luar biasa. Ya. Seorang yang keserjanaannya apa, ditempatkan di mana, itu juga harus jelas, tegak lurus. Sekarang ini kan sering juga saya sampaikan di rapat kerja dengan Menpan RB itu. Ada orang jadi kepala dinas perhubungan, tamat mantan fakultas peternakan. Ada orang yang mantan alumni fakultas ekonomi menjadi kepala dinas pendidikan. Ini kan penataan ini kan penting dilakukan tegak lurus dari kabupaten kota, provinsi dan pusat. Harus jelas itu sistem mekanisme penempatan orang-orang yang akan diberi amanah untuk itu, supaya apa yang dihasilkan, apa yang diinginkan tentu bisa dilihat dari latar belakang pendidikan. Nah, oleh karena itu sebagaimana dikatakan tadi berkaitan terhadap P3K tadi, memang pemerintah sekarang ini berupaya untuk mengurangi ASN ini. Pada masa saya jadi pegawai negeri, jumlah pegawai negeri dulu namanya nggak ASN, hanya satu-satunya pegawai negeri sipil. Jumlahnya ketika itu adalah 5 juta orang. Sekarang dari data informasi yang saya dapatkan dari pemerintah, jumlahnya sekarang ini sekitar 4.100.000-an orang. Saya memang mempertanyakan grandison yang diinginkan oleh pemerintah terhadap ASN yang terutama pada PNS ini berapa. Pak Menteri harus berani saja jawab. Ini bukan masalah politis dan lain sebagainya, memang tidak enak untuk disampaikan. Kenapa? Karena kita lihat birokrasi dan lain sebagainya dari dari pidato Bapak Presiden ketika beliau diangkat menjadi Presiden periode kedua tahun 20 Oktober 2019 itu jelas arah kebijakan pemerintah terhadap adanya upaya-upaya mengurangi. Buktinya kan bisa kita lihat jumlahnya makin merucut. Sekarang ini eselonisasi itu terutama 3 dan 4 itu mulai dipangkas. Ya, eselon 3 itu bukan dihilangkan, tetapi dipangkas. Dalam rangka apa? Efisiensi. Lalu mau dibawa kemana orang-orang ini? Tadinya dia memiliki jabatan eselon 3, jabatan eselon 4, jabatan eselon 3, punya anak buah, punya kantor, itu bagus. Tetapi ternyata ketika dilaporkan, biaya daripada mekanisme sistem yang ada sekarang ini yang bersifat fungsional malah membengkak. Menurut hemat saya, sesuatu yang tidak pas juga. Kenapa? Kalau tadinya ada kantor, dia punya ruangan, dia punya fasilitas mobil kan namanya, sepeda motor kan namanya. Kalau eselon 3 saya rasa fasilitas mobil kan? Enggak semuanya. Enggak semua. Nah, ya, artinya ada kan? Artinya dia punya anak buah. Ya. Nah, kalau sudah namanya fungsional, tentu dia tidak punya anak buah. Oke. Terjadi efisiensi. Lebih baik dipindahkan ke tenaga guru tadi, Pak. Kalau seandainya masih sama saja, kos yang dikeluarkan antara eselon 3 dan 4 dikurangi atau tidak dikurangi, substansi daripada pengurangan itu apa? Memang dalam angkanya maksud daripada Pak Presiden adalah diwejawanta kepada Menpan RB ini dalam rangka mengurangi, menghindari, malah menghilangkan birokrasi yang menurut hemat saya memang sesuatu yang rumit kita manakala kita berurusan dengan pemerintahan. Ini orang pemerintahan. Boleh pergi Adinda Okta berurusan ke kantor di kabupaten kota dengan siapa saja. Yang nggak bagus itu saya hanya yang ada yang bagus hanya KPK. Dan saya mendapatkan informasi kemarin di Menpan
Menteri Hukum dan HAM juga sudah mulai bagus lewat online. Sekarang ini bicara tentang online, bicara tentang satu pintu. Tetapi juga karena yang melakukan itu adalah manusia juga, berbagai macam elah yang dibuat oleh staf yang bersangkutan, lalu kita nggak bisa punya akses. Ini saya pengalaman di Padang ini. Ketika Pak Mahyildi jadi wali kota, saya tidak mau mengintervensi apa yang dilakukan oleh istri saya, tetapi karena akhirnya lelah, saya lapor Pak Wali. Saya nggak mau begitu, bukan karena saya Gus Pandi Gaus, karena jabatan anggota DPD Sumbar, lalu dapat fasilitas itu. Itu yang nggak saya mau. Mobile, siapapun orangnya, bagaimanapun urusannya. Artinya regulasi harus, terlalu sulit, Pak ya? Inilah yang sebetulnya yang dikandung maksud kenapa dilakukan regulasi berkaitan tentang eselonisasi itu. Tapi ini belum sebagaimana harapan dan keinginan daripada Bapak Presiden. Karena apa? Tujuan dari Undang-Undang Cipta Kerja itu pun adalah dalam rangka melakukan itu. Kenapa? Dari 79 undang-undang dijadikan satu undang-undang. Bayangkan. Artinya apa? Persoalan undang-undang ini pun juga sengkarutnya juga antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain saling bertabrakan. Nah, inilah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat, bagaimana melakukan penataan terhadap aparatur sipil negara, di mana aparatur itu levelnya berbagai macam, ada namanya ASN, ASN terdiri daripada PNS dan juga namanya P3K. P3K itu di mana saja substansi dari P3K itu bukan seperti yang ada sekarang ini. Jadi sebetulnya apa? Mencari orang-orang yang profesional. Sekarang ini sudah mulai eselon 1, eselon 2, eselon 3. Gunanya apa? Menghindari beban pemerintah bahwa mereka ketika di eselon 1, 2, dan 3 itu dia tidak mendapatkan hak pensiun. Dan orang-orang luar, orang-orang profesional bisa dimasukkan ke dalam jajaran pemerintahan. Tetapi ini juga jadi malapetaka bagi para ASN yang pegawai negeri sipil. Dia sudah meniti sekian lama menjadi pegawai negeri, harapannya tentu akan bagaimana suatu ketika dia bisa meraih jabatan tertinggi di aparatur sipil negara itu. Nah, ini juga merupakan problematik yang menurut hemat saya sesuatu yang tidak sederhana untuk kita bincangkan dan mencari solusi terhadap hal yang demikian. Saya kembali kepada Ibu Novi lagi. Bu Novi, Bu Lucy, di saat ada berita ini keluar, pernyataan dari Bapak Menpan RB tadi, apa respon dari teman-teman honorer sekota Padang ini, Bu? Bagaimana respon mereka terhadap penghapusan ini? Batal dihapus maksud kami. Senangkah mereka atau malah takut? Kecewa. Jelas. Soalnya bagaimana ya? Gimana kami nggak kecewa? Dari keputusan tersebut, istilahnya tidak ada mau dikemanakan. Tapi kalau yang sudah dijelaskan oleh Pak Uspardi tadi, bahwasannya akan dihapuskan honorer ini, tapi harus diangkat menjadi P3K, kan itu kan? Jadi kami sudah jelas nih, kan? Oh nggak apa-apa kalau gitu. Berarti kalau dihapuskan, berarti memang kami tidak ada, kami menjadi P3K, jelas kan berarti kan? Kedudukan kami jadinya jelas. Tapi kalau memang tidak ada, kemarin kan nggak ada seperti itu. Kemarin cuma ada edarannya tuh honorer November 2023 dihapuskan. Itu kan gitu aja, tanpa ada penjelasan seperti Bapak tadi dijelaskan begini, honorer dihapuskan, kemudian dijadikan P3K semuanya. Nah, itu kan kami jelas ya. Kemudian yang kami honorer, walaupun saya sudah P3K, bukan P3K ya, saya sudah lulus passing grade. Tapi kami dari forum tidak menutup kemungkinan akan terus berjuang untuk memperjuangkan rekan-rekan kami yang tidak lulus P2, P3, dan P umum. Kemudian yang belum bisa masuk sama sekali ke dalam jalur P3K ini. Itu bertahun-tahun, berapa lama mereka mengabdi, Bu? Kalau yang itu ada yang guru sekarang sudah umurnya 50 lebih ya. Maksudnya begitu diangkat, kemungkinan bisa jadi langsung pensiun ya Pak ya. Begitu kan ya. Jadi
mintalah kepada pemerintah atau kepada yang berkaitan Baik. dengan kami, perhatikanlah kami. Boleh saya tahu lagi, Ya. Ibu Novi, berapa mereka mendapatkan setiap bulannya Begini ya, rata-rata? rata-rata ya memang saya sebetulnya cukup apresiasi ya kepada Pemko karena menurut berita atau yang saya alami bahwasannya Bosda pertama itu keluarnya di Kota Padang. Ketika waktu Bapak Maheldi menjabat. Baik. Ya kan? Jadi dikeluarkan Bosda. Dari Bosda itulah makanya guru honor yang ada di Kota Padang nih merata gajinya. Berapa, Bu? Kalau saya boleh tahu. Kalau untuk sekarang ini ya 1.500.000 lah 1.500.000 per bulan. Apakah itu sudah cukup untuk biaya hidup? Sebetulnya enggak ya Pak ya. Tapi kalau bagi kami kan tadi saya sudah bilang ya, kami guru karena ketika kami mendapatkan ijazah guru, kami sudah paham itu. Itu yang pertama. Baik. Yang keduanya, kami tidak mau memberontak atau naikkan apa ini, nggak mau. Tapi kami itu maunya kesadaran dari pemerintah. Oke, tapi Ibu menyatakan 1.500.000-an. Ada juga guru yang gaji 300, 250 itu yang termasuk kategori honorer yang mana itu, Bu? Begini, kalau menurut pandangan saya, yang saya alami, Ya. sebelum ada Bosda, itu ada mereka yang digaji dari dana bos ya Pak ya. Jadi dari dana bos itu diambil sekian persen untuk guru yang belum Bosda. Jadi yang guru yang bergaji itu yang kalau 3,5 itu mungkin nggak ada ya kalau di Kota Padang ya. Mungkin kalau di kabupaten lain, kemudian di tempat-tempat lain mungkin ada. Tapi kalau di Kota Padang itu sudah tidak ada. Itu paling sedikit itu yang belum menerima Bosda ya. Kalau Bosda itu kan nerimanya 2 tahun setelah mengabdi baru dia diangkat menjadi Bosda gitu kan. Baru dia menerima Itu pasti? gaji segitu. Iya. Pasti, semua guru yang honorer yang Iya. sudah tahun mengabdi, Ya. itu pasti 2 tahun mengabdi dia 1,5. langsung diangkat menjadi guru Bosda namanya kan. Oke. Nah, gitu. Jadi kalau yang belum Bosda itu sekitar gajinya 500 lebih lah gitulah per bulan ya. Oke. Dari apa? Tapi dari situ nanti dapat misalnya tunjangan, bukan tunjangan ya. Kita kadang ada uang rajin atau gimana gitu kan dari dana Bosda. Ada tersebut. pemotongan lagi atau tidak, Bu, dari dana Bosda yang didapat itu? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Itu rutin setiap bulan atau dirapel per 3 bulan, 6 bulan sekali? Kemarin sempat dirapel, tapi setelah kami meminta dan wali kota pun nggak tahu kan waktu itu kan kalau itu dirapel kan. Tapi atas kebijakan wali kota Padang, Bapak Eni Septa menegaskan bahwasannya gaji Bosda tidak boleh dirapel, harus diserahkan per Baik. bulan. Dan alhamdulillah sudah lancar per bulan lagi. Baik. Gitu. Oke, saya kembali kepada Pak Ahmad Zakri. Pak Kaban, ini apakah sama rata-rata gaji honorer antara guru dan juga pegawai? Karena pegawai kami mendengar ada juga yang sampai UMR, ada yang 2 juta ke atas, tapi guru ya, bukan kita menafikan tugas pegawai non-PNS lain, tapi guru mereka mendidik anak bangsa, bagaimana masa depan bangsa ini ke depan kan tergantung kepada guru gitu ya. Malah mereka yang lebih kecil mereka digaji. Ini bagaimana sebenarnya perhitungannya, Pak? Ya, kalau untuk tenaga honor guru ya, khusus untuk lingkup Provinsi Sumatera Barat, guru SMK, SMA dan SLB, itu kan kebijakan kita honornya itu per jam. Jadi nanti ditetapkan standarnya per jam itu dia dapat berapa. Nah, tergantung nanti dia mengajar dapat berapa jam di sekolah itu. Oke. Nah, itu jadi nanti sesuai dengan jam dia mengajar maka dibayarlah sebanyak itu. Per jamnya berapa, Pak? Iya. Kalau tidak saya sekarang sekitar 55.000 gitu ya per jam. Nanti dikalikan lah berapa jam dia dapat di sekolah itu. Itu kan dikali per minggu ya, Pak, ya? Bukan kali per Iya, bulan ya? Iya, iya. Nah, makanya berbeda-beda, bisa berbeda-beda antar mereka dapat. Baik. Nah. Kalau dibandingkan dengan tenaga non-PNS yang ada di OPD-OPD lain, ini bagaimana, Pak, perhitungannya? Memang berbeda ya. Kalau di OPD, karena mereka harus masuk setiap hari, tentu hitungannya per bulan dia. Kalau ini kan, kalau untuk di sekolah tentu dia masuk sesuai dengan jam-jam mengajar gitu ya. Nah, itu mungkin perbedaannya, sehingga standarnya juga berbeda. Dan juga di sekolah itu di samping dana yang dari APBD, mereka juga kadang-kadang bisa mengangkat tangga honor dengan dana komite, dana bos di sekolah mereka gitu. Jadi memang
ada beberapa alternatif kebijakan yang bisa dilakukan di sekolah dalam rangka memenuhi kebutuhan guru di sekolah masing-masing. Gitu. Sejauh ini dari tenaga kependidikan, maksud kami tenaga pendidik, Ibu Novi, apakah memang masuk sesuai dengan jam mengajar saja atau masuk setiap hari? Begini ya, kalau saya bisa luruskan, maaf Pak ya. Kalau provinsi kan SMA. Iya, benar. Kalau kita kan di kota. Iya. Berarti kalau kota itu cakupnya SD, SMP ya Pak ya. Nah, jadi kalau apalagi untuk guru SD, saya kan guru SD nih. Kalau guru SMP, SMA, kemungkinan ya memang dari jadwal atau jam mereka mengajar. masuk. Ya, contohnya bidang studi matematika. Dalam seminggu dia berapa kali masuk atau datang ke sekolah, kan? Tapi kalau kami guru SD semua bidang studi Pak. Jadi kami hadir setiap hari. Oke. Kecuali guru untuk PAI, agama dan PJOK olahraga itu nggak kami yang ngajar. Tapi untuk semua bidang studi itu kami yang mengajar. Jadi kalau rasanya dikaitkan memang per jam, guru SD dong yang paling banyak, ya kan? Ya. Guru SD 26 loh seminggu kan, kalikan berapa? Kan begitu kan regulasinya kan gitu ya Pak ya. Tapi kalau karena Bapak tadi menceritakan itu mungkin SMA atau SMP, ya kan Pak ya. Kalau SMA, SMP ya dia kadang mengajar ya sesuai jam yang ada. Kadang pada hari itu matematika ya guru itu yang datang, ya kan? Berarti jam matematika aja yang dihitungnya. Kalau kami kan semuanya istilahnya memang setiap hari kalau guru SD hadir kan. Memang setiap hari, walaupun dalam satu hari itu ada pelajaran PAI, tapi tetap kami mengajar. Misalnya jam pertama itu PAI, dan selebihnya itu memang guru kami. Itu sampai gitu. Sabtu ya Bu ya? Ya, sampai Sabtu. Baik. Okay. Kemarin ini pernah dicanangkan ada perencanaan full day. Tapi kendalanya yang pertama itu, kalau full day itu bukan saya tidak mendukung Pak ya, saya mendukung. Yang kendalanya itu yang ada shift, sekolah yang shift pagi sama shift siang. Itu yang pertama. Yang kedua, terkadang anak kita, guru anak SD itu tidak full mengaji di sana, sekolah di sana, enggak. Jadi kalau kita ambil sampai jam 2:30 atau jam 3, itu kendalanya dengan pembelajaran agamanya nanti di rumah, MDA-nya. Itu yang kendalanya. Kalau full day, makanya untuk sekarang di Kota Padang ada yang sudah full day, ada yang belum, gitu kan? Itu kendalanya. Kendalanya adalah bagaimana mengatur si anak ini nanti masuk ketika dia belajar agama atau MDA. Itu nanti tidak mungkin berbenturan ya Pak ya. Begitu siap belajar 2:30 pulang, terus langsung ngaji. Kapan dong anaknya istirahat? Kan itu keluhan dari orang tua. Yang kedua itu tadi sip-sipan tadi. Ada di sekolah, satu sekolah itu dia ada 2 sip sampai sekarang masuk, keluar jam 2, kemudian masuk lagi shift kedua. Nah itu gimana full day-nya? Susah juga kan. Nah itu makanya belum diberlakukan. Makanya kami full dari Senin sampai Sabtu kami mengajar guru SD. Oke, saya kembali kepada Bang Ai. Bang Ai, apakah Bang Ai sepakat kalau tenaga honorer semua dihapus dan diangkat menjadi P3K? Apalagi kalau kita melihat sangat vital sekali peranan dari para guru dan juga tenaga kesehatan ya. Atau mereka saja yang diangkat di KK, sementara untuk sopir, tenaga kebersihan, perumus haji lainnya itu tetap dihapuskan. Dia kalau anggaplah betul angkanya 2,3 juta honorer itu ya, November besok itu kalau dia dirubah status nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian dia di PHK, ini masalah baru ini. Pengadilan akan ramai begitu kan, ombudsman akan kewalahan terima laporan begitu kan ya. Dan dipastikan negara ini pasti repot. Nah, tetapi di sisi lain, kalau ini masih tetap dibiarkan, ya barangkali kalau masih heroik kayak ibu ini oke lah begitu kan ya. Tapi kalau kemudian gaji honorer guru itu kita standarkan dengan memanusiakan pegawai, rasanya tidak manusia sekali. Dan ini memang harus dicarikan jalan keluarnya. Nah makanya apa? Ini kan tentu strategi pengambil keputusan lagi kita bicara ilmunya. Artinya adalah memang mesti ada evaluasi ini. Tentu mengevaluasi honorer ini kerumitannya tidak bisa kemudian digunakan rumus-rumus cara mengevaluasi PNS karena dia beda alam ini, beda situasi. Jadi memang harus ada kebijakan apakah dari kepala daerah begitu kan ya, bagaimana kemudian mengevaluasi si honorer ini. Kalau misalnya tingkat kehadirannya di bawah standar begitu kan ya, perilaku kerjanya buruk begitu kan ya, tambahlah segala macam, nah barangkali memang tepat dia untuk diberhentikan. Nah artinya adalah kalau kemudian
profesionalnya bahkan melebihi PNS, kan ini sayang kalau kemudian ini diberhentikan. Nah, yang akan dihadapi oleh pemerintah itu adalah kalau kemudian statusnya itu honorer guru, kemudian ditingkatkan derajatnya, gajinya disetarakan dengan P3K, ini kan problem baru juga. Mampu tidak negara kita ini, begitu kan ya. Nah, jadi ini memang tidak sederhana masalahnya, tidak gampang mengambil keputusannya, tapi jalan keluarnya adalah memang si PNS itu mesti dievaluasi, si honorer itu juga mesti dievaluasi. Artinya secara bertahap kemudian honorer itu dikurangkan dengan cara mengevaluasi. Nah, tapi di balik itu semua memang kita taat aturan ini memang masih tegas kita. Nah, andaikan kemudian pasal 49 PP 18 2019 itu ditegakkan, saya kira ini tidak akan invasi honorer kita seperti hari ini, TKD lah apalah namanya, begitu kan ya. Tapi kan ini yang tidak pernah beria-ia kita di negara ini, begitu kan ya. Ini honorer dilarang, tapi kemudian tenaga kontrak daerah diperbanyak, begitu kan ya. Tiba-tiba nanti kalau ada pejabat baru, bupati baru, ketua DPRD baru, begitu kan ditariklah para pendukung-pendukungnya, begitu kan ya, menjadi supir, menjadi apalah, begitu kan ya. Nah, termasuk tadi yang tadi itu pramusaji, supir, ini memang mesti dicarikan juga jalan keluarnya. Tidak mungkin juga rasanya dengan standar gaji PNS terendah itu digaji untuk orang hanya menyajikan minuman. Tapi nggak mungkin juga kemudian PNS dengan statusnya terendah lalu kemudian dia diberikan gaji hanya untuk mengantarkan minuman. Nah, ini kan mesti juga dicarikan kira-kira formula apa yang bisa kita memanusiawikan pegawai tanpa kemudian statusnya bukanlah P3K tadi itu. Oke. Ya. Baik, apakah sudah ada pembicaraan sejauh ini Pak Ahmad Zakri tentang seperti apa formula yang akan dihadirkan dengan penghapusan tenaga honorer ini? Ya, sepanjang yang kita ikuti pembahasan di tingkat pusat ya, memang yang pertama memprioritaskan pengangkatan tenaga honorer ini menjadi P3K. Nah, seperti kita di provinsi, sekarang kita diberikan formasi tahun 2022 itu sebanyak 2.516 untuk pengangkatan tenaga P3K. Dan itu yang terbesar itu adalah guru, 1.927 adalah guru. Kalau jumlah semuanya Pak, berapa orang Pak? Yang honorer? Honorer kita 12.417. Baik. Nah, sekarang bertahap sudah diberikan formasi 2.516 untuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Nah, seperti untuk tenaga guru itu diprioritaskan yang sudah lulus passing grade tahun kemarin. Ya. Jadi bagi yang sudah lulus passing grade tahun kemarin dan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan pada tahun ini, mereka tanpa tes langsung diluluskan gitu. Nah, itu kan bentuk kemudahan-kemudahan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam rangka mengakomodir kebutuhan PNS ini. Kemudian tahun 2023 ini untuk 2024 ini sekarang kita juga sedang mengajukan formasi berapa kebutuhan kita. Tetapi prioritasnya sesuai dengan arahan dari Pak Menpan adalah untuk tenaga guru dan tenaga kesehatan. Jadi memang P3K itu diprioritaskan untuk tenaga guru dan tenaga kesehatan. Jadi saya melihat dari pemerintah pusat sudah ada upaya untuk bagaimana mengakomodir agar tingkat kesejahteraan tenaga honor kita ini bisa terstandar menjadi P3K. Hanya saja mungkin karena pertimbang kemampuan keuangan daerah, maka kemampuan keuangan pusat dan daerah tentu ini dilakukan secara bertahap. Nah, jadi kalau menurut saya memang pemerintah pusat sudah cukup serius untuk memikirkan kesejahteraan tenaga non-ASN ini dan tentu dilakukan secara bertahap. Bahkan kemarin yang menjadi persoalan oleh pemerintah daerah adalah masalah penggajian. Nah, sekarang pemerintah pusat juga sudah mengambil kebijakan dengan menetapkan DAU yang sudah diblok gitu, blok DAU, alokasi khusus. Sehingga DAU itu tidak bisa digunakan kecuali hanya untuk P3K. Oke. Nah, itu kan artinya bentuk bagaimana keseriusan dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan kebutuhan tenaga honorer ini untuk mengangkat menjadi P3K. Jadi saya kira perhatian dari pemerintah pusat termasuk juga Pak DPR RI tadi yang sudah sampaikan kepada kita, mereka punya perhatian yang sangat serius bagaimana meningkatkan kesejahteraan tenaga honor ini, tenaga non-ASN ini tentu dilakukan secara bertahap. Itu mungkin yang dilakukan. Saya kembali kepada Pak Gus Pardi. Pak Gus Pardi, formula seperti apa yang bisa menjawab kegelisahan tenaga honorer hari ini Pak dan juga gonjang-ganjingnya ini? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa opsi ini kan belum ada kebijakan secara tertulis dan juga belum dibicarakan secara intent dengan DPR. Kan ada beberapa opsi.
kemudian juga harus dijelaskan pula tentang honorer ini yang bagaimana ini. Kan banyak dinamikanya. Apakah non ASN adalah honorer? Apakah namanya pegawai harian, pegawai lepas, macam-macam istilahnya itu. Oke. Nah, inilah yang dilakukan oleh kepala daerah terhadap persoalan-persoalan dalam rangka mengisi kebutuhan-kebutuhan. Apakah kebutuhan itu adalah sesuatu keinginan atau kebutuhan, memang perlu juga kita pertanyakan. Oke, sebentar Pak Gus, saya tahan kepada Pak Kaban kembali. Pak Kaban, sebenarnya masuk dalam honorer itu apa saja Pak? Apakah semua tenaga yang bukan ASN itu adalah honorer atau bagaimana? Ya, ini kan sebenarnya persoalan honorer ini kan sudah lama ya, sudah lama dan ini berlanjut. Artinya beberapa tahun yang lalu sudah dihitung jumlahnya sudah tinggal sekian, ada K1, K2. Tapi pada tahun berikut dihitung lagi jumlahnya meningkat lagi, kan seperti itu persoalannya. Makanya sekarang istilah tenaga honorer itu kan dibahasakan menjadi tenaga non ASN. Itu saja lagi. Jadi tenaga non ASN itu ada yang bersifat tenaga dulu yang dikenal dengan tenaga kontrak daerah ya Pak ya. Ada kategori 2, ada macam-macam. Nah sekarang makanya kemarin Menpan melakukan evaluasi lagi untuk menghitung berapa tenaga non ASN ini dengan kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan. Ya, misalnya dengan masa kerja minimal setahun, kemudian ada penugasan dari instansi yang berwenang dan lain sebagainya, ada beberapa kriteria. Nah itu lakukan pendataan kemarin. Baik. Nah, sehingga data itulah yang seperti yang disampaikan oleh Pak Guspari tadi, secara nasional datanya juga sudah cukup banyak gitu Pak. Nah. Oke, artinya semua dirangkum menjadi tenaga non ASN. Ya. Pak Guspari, apa yang mesti kita lakukan nih Pak untuk menjawab semuanya non ASN ini? Ya, pertama tentu harus ada kebijakan yang jelas dan tegas terhadap informasi yang didapatkan oleh masyarakat, terutama para honorer atau non ASN itu. Jangan nanti ada yang tercecer, ada yang dikatakan ini tidak masuk dan lain sebagainya. Memang surat edaran Pak Menteri Menpan RB kemarin itu ada beberapa kriteria yang bekerja sekian tahun, umurnya tidak lebih dari sekian tahun, itu juga ada ketegasan. Tetapi sebagaimana saya katakan tadi, kebijakan pemerintah, kebijakan terhadap untuk menginput data itu adanya di BKD kabupaten kota. Harusnya kan welcome aja itu BKD. Kan beban ini bukan dia yang akan mencarikan solusi. Padahal maksud daripada Menpan RB itu adalah untuk melakukan pemetaan. Saya perlu juga kasih informasi. Pertama, non ASN atau honorer itu dulu hanya sekitar 580-an ribu. Membengkak jadi 800, membengkak terus akhirnya setelah ada surat edaran nih 2,3 juta. 2-3 juta itu pun belum valid menurut emak saya. Karena banyak kasus-kasus yang saya sampaikan tadi itu, dan itu bukan hanya untuk di Sumbar, di Jawa Tengah juga menyampaikan banyak daripada honorer itu yang merasakan dia tidak terinput oleh surat edaran Menteri Menpan RB dalam rangka melakukan penataan, pemetaan dan mau kebijakan apa yang akan ditetapkan. Ya, tadi kan saya katakan ada 3 opsi yang akan dilakukan, tapi belum dibicarakan secara intens. Sekarang sudah ada kebijakan dari pemerintah, terutama Pak Jokowi memerintahkan kepada Menpan RB bahwa keputusan yang sudah ada di surat edaran Menpan 31 Mei 2022 yang menyatakan bahwa para honorer itu akan dihapus, dan itu adalah menindaklanjuti PP nomor 49 terhadap Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 itu. Sekarang sudah ada kebijakan untuk tidak mem-PHK. Kita bersyukur. Tetapi bagaimana bentuk terhadap kebijakan yang semacam itu harus dijelaskan juga semua non-ASN, apakah termasuk juga tercatat atau tidak dan sebagainya. Ini kasihan kita. Dan ini memang sangat dilematis dan juga sangat rumit. Ini kan berkaitan juga dengan anggaran.
Dan ini tidak bisa hanya Menpan RB saja yang punya kebijakan tanpa dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan yang akan mengeluarkan anggaran untuk itu. Oleh karena itu, tentu kita berharap masyarakat terutama para non-ASN ini jangan dirugikan. Harus ada kejelasan, ketegasan, bentuk-bentuk daripada apa yang kita bahas pada malam hari ini, sehingga masyarakat non-ASN itu tidak harap-harap cemas, ada kepastian dan lain sebagainya. Oke. Saya kembali kepada Pak Kaban. Pak Kaban, total gaji ASN dan non-ASN ini berapa persen dari APBD Pak sebenarnya? Kalau kita di provinsi sekitar 34%. Nah, 34%. Selebihnya berarti? ya untuk alokasi yang lain, ya, untuk belanja termasuk dana bagi hasil juga, beberapa komponen belanjanya seperti itu. Oke, saya kembali kepada Bang I, apa yang mesti dilakukan? Formula seperti apa untuk semua tenaga non-ASN ini? Makanya memang saya yakin barangkali pemerintah sudah punya data itu. Kebutuhan pegawai satu kabupaten itu misalnya berapa sih begitu kan ya. Nah, yang kedua memang mesti ditertibkan. Kita berharap pemerintah itu ada memberikan panis lah, hukuman kepada kepala daerah yang mengkamuflasekan honorer itu. THL apalah, tenaga harian lepas, tenaga kontrak Padahal daerah. Itu tidak tercatat Padahal ya itu di tidak BKD ya. Itu makhluk aneh itu loh. Oke. Dalam terminologi kepegawaian. Itu banyak kan jumlahnya kalau Bang Ai banyak soroti. itu diakal-akalin itulah begitu kan ya. Apalagi kalau baru menjabat gitu kan ya, dia baru jadi ketua DPRD gitu kan ya. Nah, angkat THL begitu sebanyak-banyaknya gitu kan ya. Nah, lalu kemudian dia baru jadi bupati begitu kan ya, menjanjikan janji-janji dulu itu akan menyenangkan hati para konstituennya begitu kan ya, diangkatlah begitu kan ya, apakah TKD segala macam begitu. Nah, ini yang semestinya mesti ditegakkan aturan ini. Nah, jadi memang selain yang namanya PNS, P3K ya memang tidak dibenarkan lagi. Artinya adalah dikunci sampai di sana. Nah, artinya apa ya, proses penegakan itu mesti ditampakkan. Kalau ini tidak tampak, maka kemudian dilonggarkan juga. Nah, artinya adalah ketika itu dilonggarkan, si penduduk itu diangkat menjadi honorer, di SK-kan oleh pejabat. Nah, kerumitannya di sana. Kalau dia diberhentikan, apa kemudian payung hukumnya begitu? Apalagi setelah Undang-Undang ASN itu diberlakukan 2014, kan ini kan akan menjadi problem hukum tersendiri. Nah, sejelas-jelas itu undang-undang melarang, PP melarang, tapi bupatinya angkat juga, wali kotanya angkat juga, begitu kan? Ini mau diberhentikan. Nah, sejelas itu sudah merupakan perbuatan melawan hukum, sudah penyalahgunaan kewenangan, tapi kemudian diangkat juga. Sekarang dia diberhentikan, pakai apa dia diberhentikan begitu? Baik. Nah, tentu si pejabat itu semestinya harus juga diberikan sanksi begitu kan ya? Mengapa you angkat juga itu THL, TKD, apalah tuh belau bunyinya begitu kan ya? Nah, ini kan yang kepastian ini sesungguhnya yang harus diperjelas begitu. Ya, jadi kita semestinya pemerintah itu test case kepada seorang bupati, seorang kepala daerah begitu misalnya begitu kan ya, karena dia mengangkat yang namanya THL, TKD itu. Sanksi itu barangkali ini akan memberikan efek jera. Nah, di sanalah kemudian mulai kita mengevaluasi yang namanya honorer begitu kan ya. Kita bikin regulasi tersendiri, pejabat yang mengangkatnya bagaimana kemudian mengevaluasi si honorer tadi itu. Kasat mata memang mendisiplinkan honorer ini agak susah dibandingkan mendisiplinkan PNS. Nah, sebab kalau PNS ada aturan mainnya, dia tidak datang ada PP disiplinnya. Tapi kalau honorer tidak ada PP disiplinnya, karena dia itu memang makhluk haram. Nah, bagaimana kemudian kita ingin mengatur makhluk haram begitu kan ya? Kan problemnya di sana. Nah, artinya adalah mesti kembali ke pejabat yang mengangkat makhluk haram tadi itu. Si pejabatnya itu yang semestinya harus ditertibkan pertama kali. Nah, tapi sekali lagi di awal saya sampaikan, jangan kemudian aturan yang ada itu mengurangi hak orang individu begitu. Dia sudah diangkat oleh negara begitu kan, tiba-tiba karena kesalahan negara dia diberhentikan juga tanpa alasan yang jelas. Nah, apalagi kasat mata di lapangan kita melihat honorer ini jauh lebih berkualitas dibanding PNS sendiri. Malah kerjanya jauh lebih banyak juga biasanya, Pak. Betul. Benar nggak Bu Novi? Lapangan. Enggak juga enggak juga
Kita nggak menyalahkan seorang guru PNS atau kita tidak membanggakan, oh saya nih honorer nih, oh lebih kualitas, enggak juga. Kadang kita dilihat dari kepribadian mereka masing-masing lagi. Kita kembalikan lagi. Kalau dia memang sudah PNS, tentu dia tahu dengan sumpahnya, ya Pak, kan gitu kan. Dan kami sebagai honor, tentu walaupun bagaimana kami akan tahu diri kami. Soalnya ada pepatah seperti ini loh Pak. Honorer itu seperti abu dalam tungku. Wah, ditiup terbang dia, gitu istilahnya kan. Tetapi istilah seperti itu tolong dihapuskan atau dihilangkan. Karena walaupun bagaimana, tenaga honorer ini yang menempati atau banyak, ya kami bukan membanggakan diri ya, yang mungkin bisa lebih berkualitas, gitu kan. Satunya lagi Pak, saya pun di sini, saya duduk sebagai guru, dan saya mewakili honorer guru, dan saya pun ingin mewakili sebagai honorer tendik Pak. Tenaga pendidik juga saya mewakili sebagai seperti operator, pegawai sekolah, operator, kemudian pegawai perpustakaan. Itu juga memegang peran dalam menunjang pendidikan ini. Contoh operator. Operator itu sekarang Pak banyak beristilahnya dalam tanda kutip, ini maaf saya agak melenceng ya dari guru ya, banyak yang belum kejelasannya. Ada operator, dia ikut juga P3K, kemudian dia juga P1, tapi tidak sama P1 dari tenaga pendidik dengan pegawainya, itu seperti saya gitu kan, sebagai guru, itu kan diprioritaskan. Tapi bagaimana operator yang memang P1 tidak ada kejelasannya ini, gimana gitu kan? Itu yang dipertanyakan sekarang sama teman-teman di sekolah kami masing-masing. Dia ketika ikut ujian P3K, kami sebagai guru P1 sudah terjamin ditempatkan tanpa ada tes lagi. Kemudian P2, P3 baru nanti ada istilahnya peninjauan, tidak ada tes tapi cuma ada seleksi yang nanti akan dilaksanakan oleh kepala sekolah, kemudian guru, kemudian ada pemantau dari dinas gitu kan. Kecuali yang umum memang ujian lagi, itu regulasi yang kami tahu. Tetapi untuk kayak operator, kemudian tenaga perpustakaan, itu memang nggak jelas bagaimana P1. Ya, saya kembalikan kepada Bapak Kaban, bagaimana pengaturan tenaga kependidikan ini Pak, di luar tenaga pendidik? Untuk tenaga honor ya? Iya. Ya. Jadi yang seperti kita sampaikan tadi, untuk tenaga honor itu kan seperti yang di provinsi dan kabupaten kota itu kan memang berbeda kebijakannya. Yeah. Tapi secara umum, kalau kami melihat bahwa pemerintah pusat sekarang berusaha untuk bagaimana memprioritaskan tenaga honor yang ada untuk diangkat menjadi P3K sesuai dengan formasi dan kebutuhan di masing-masing daerah. Nah, makanya seperti kita kemarin kita mengajukan formasi total 2.516 itu dipenuhi sesuai yang kita ajukan. Kemudian pada tahun 2003 kita ajukan lagi formasi, karena tentu kita menghitung kebutuhan jumlah guru itu dengan memperhitungkan juga yang pensiun. Jadi kadang-kadang yang jadi persoalan kan begini Pak, guru honor misalnya mereka mengajar kadang 5 jam, 6 jam gitu ya. Ketika sudah diangkat menjadi PNS atau P3K, mereka punya kewajiban mengajar jam minimal 24. Nah ketika mereka memenuhi jam itu, tentu kebutuhan jam di sekolah tadi yang selama ini diisi oleh honor, ketika sudah diangkat menjadi P3K, tentu akan jatah berkurang. Honor juga akan berkurang. Nah, gitu. Jadi untuk tenaga pendidikan maksud saya Pak, tenaga kependidikan seperti perpus, seperti operator, itu bagaimana pengaturannya untuk bisa diangkat menjadi, apakah kepastian menjadi P3K atau yang lainnya? Itu dia nanti kan masuk ke tenaga, sampai sekarang kita masih kebijakan dari pusat baru untuk prioritaskan tenaga guru Pak. Jadi tenaga non kependidikan ini memang kita masih menunggu petunjuk, mungkin nanti akan disamakan dengan tenaga administrasi seperti yang itu banyak juga jumlahnya atau tidak Bu Novi? Begini ya, kalau menurut banyaknya memang lebih banyak guru ya. Tapi mereka adalah apa ya, yang mendukung para guru-guru. Ada banyak juga yang mengabdi bertahun-tahun, puluhan tahun. Ada. Itu tenaga perpustakaan sama operator, ya ada. Kemudian ya, ketika mereka kemarin ujian, ini kami cerita-cerita. Saya di sini duduk sekarang ini bukan sebagai guru aja. Saya mewakili guru honor, kan? Sebagai pegawai honorer ya Pak ya.
Jadi tidak menutup kemungkinan saya akan memberi informasi juga bahwasannya Tendik itu memang butuh kejelasan. Contohnya ada teman saya sama-sama jadi operator. Mula ada operator, dia sudah menjadi operator. Kemudian ketika dia mengikuti P3K, dia tidak lulus, tapi P1 lah kalau di guru ya. Tapi tidak ada bagaimana ini saya nih, kalau guru kan ada nih kejelasan P1 nggak usah ujian lagi gitu kan. Tapi kalau kami P1, P2 gimana nih gitu kan, bertanya-tanya sama saya karena kan saya kan termasuk ke dalam forum tuh kan. Gimana nih Kak Usi tanya, kalau saya nih gimana nih, kami nih lulus passing grade juga tapi tidak ada bahwasannya ketetapan bahwasannya kami P1 tidak ujian lagi. Kalau guru kan sudah jelas tuh, P1 tidak ujian, P2, P3 itu pun cuma di tes apa aja kan. Kemudian yang tes secara umum itu adalah yang umumnya, yang baru mendaftar. Sedangkan Tendik itu tidak ada kejelasan seperti itu. Oke. Gitu, Pak. Jadi saya minta lah sama yang ya Bapak atau yang bisa memberi informasi bahwasannya Tendik yang P1 begini loh, kalau sudah ada kejelasan regulasinya nanti dari pusat bagaimana apanya begitu. Oke, sebagai penutup saya kepada Bang Ai dan juga Pak Gus Pardi, payung hukum seperti apa yang mesti dihadirkan kalau memang honorer ini dihapus? Apakah cukup dengan payung hukum dari Menpan saja atau harus ada dari pemerintah daerah juga? Bang Ai, singkat saja Pak. Izin dulu Pak. Jadi memang satu ya, honorer itu tidak ada. Istilah honorer itu tidak ada. Nah hanya kemudian dibilang kelakuan lah begitu kan ya. Kelakuan para kepala daerah itu, dia munculkan TKD, tenaga kontrak daerah, tenaga harian lepas, apalah begitu kan ya. Itu yang sama dengan honorer dulu itu. Jadi dia hanya menerima gaji, hanya menerima honor saja, tidak ada tunjangan-tunjangan lainnya. Nah, buruknya praktek hari ini ketika itu berhadapan dengan guru itu memang tidak manusiawi sekali. Iya, benar. Nah, makanya hari ini negara ini mesti berpikir ke depan. Bagaimana kemudian pegawai itu dia bisa kerja profesional, tapi kemudian penghasilannya sangat tidak manusiawi. Nah, ini sebenarnya PR besarnya. Nah, artinya adalah sesungguhnya kalau dalam pandangan saya resiko anggaplah dalam tanda kutip mem-PHK 2,3 juta itu pilihan yang tidak masuk akal itu. Akan muncul perkara-perkara baru, negara ini bisa rumit, ini orang mau pemilu begitu kan ya, pusing nanti negara ini memikirkan itu. Nah, makanya pilihannya itu adalah memang satu, honorer itu mesti dievaluasi dalam rangka mengurangi jumlahnya. Nah, lalu kemudian dia disaring yang memungkinkan dia dinaikkan derajatnya. Dalam status P3K tadi itu memang mesti dinaikkan derajatnya. Tapi sekali lagi ketika dia berada di P3K tadi itu statusnya pun masih jelas, harus jelas. Jangan kemudian dia menjadi pegawai kontrak yang suatu waktu bisa diberhentikan. Ini juga menjadi persoalan baru nantinya. Nah, ini yang penting. Jadi memang pilihannya adalah honorer itu memang mesti dikamuflasekan dia lagi menjadi pegawai yang lebih manusiawi. Baik. Nah, barangkali seperti itu. Payung hukumnya perlu perda atau cukup dengan Menpan saja? Sepertinya ini tidak cukup dengan peraturan menteri. Ini memang mesti ditingkatkan di level peraturan pemerintah. Artinya adalah misalnya pasal 49 di PP 18 2019 tadi itu tentang larangan itu mesti dijabarkan itu. Sekali lagi kalau bicara soal peraturan perundang-undangan, menyatakan sanksi itu tidak bisa dalam peraturan pemerintah, mesti dengan undang-undang. Nah, artinya adalah untuk memberikan panis yang lebih jelas kepada si tukang angkat tadi itu, bupati kah, gubernur kah, wali kota kah, itu memang harus di level undang-undang. Artinya adalah kalau perlu misalnya kalau dia diangkat mesti diberikan sanksi. Sama seperti di undang-undang Pemda itu misalnya keterlambatan penyusunan APBD, anggota DPRD-nya tidak terima tunjangan begitu kan ya. Sanksi-sanksi seperti itu juga harus diberikan kepada si kepala daerah yang mengangkat kamuflasi tadi itu. Ya. Artinya dari Menpan juga ada turunan yang ke daerah nanti ya Bang ya. Betul ya. Terakhir Pak Gus Pardi, waktu yang singkat juga Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan untuk sebagai penutup dan menjawab segala permasalahan yang ada honorer atau tenaga non tentu PNS kita berharap kepada pemerintah pusat, terutama kepada Menteri Menpan RB yang menangani persoalan-persoalan yang berkaitan terhadap aparatur sipil negara ini untuk secara jelas dan tegas apa yang disuarakan dan disampaikan kepada para non-ASN bahwa mereka itu tidak akan diberhentikan. Ini kan tentu sesuatu yang
diharapkan oleh mereka. Oleh karena itu harus jelas kriteria, harus jelas mekanisme dan lain sebagainya. Yang penting adalah jangan ada para non ASN itu dirugikan dengan kebijakan yang disampaikan pada hari ini. Baik. Terima kasih Pak Gus Pardi, terima kasih Pak Kaban, Bang Ai, dan juga Ibu Lucy telah hadir malam hari ini. Pemirsa, inilah dialog kita tentang tenaga honorer batal dihapus. Benarkah? Semoga ada jalan keluar yang baik dan menyenangkan seluruh pihak tentunya. Saya Oktafril beserta kru yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.